Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita dan melalui sambungan jarak jauh telah hadir bersama kita juga Burhanuddin Muhtadi, anggota Persepi yang saat ini berada di Hotel Senturi Atlet Jakarta. Pak Burhanuddin, terima kasih bergabung sama kami. Sama-sama, Mas. Ya, sekarang kalau kita harus memilih, apakah kita harus menunggu tanggal 22 Juli atau kita harus mengakui kita punya dua presiden sekarang ini? Begini, Mas, kalau secara statistik, secara keilmuan, saya kira kita sudah memiliki presiden. Tetapi secara legal, kita harus menunggu keputusan formal dari KPU karena proses penghitungan dalam Pilpres itu ditentukan oleh penghitungan manual oleh KPU, yaitu tanggal 22 Juli. Jadi tergantung cara pandang kita. Nah, menurut saya akan jauh lebih baik buat kita semua untuk menunggu proses penghitungan secara manual oleh KPU, meskipun gitu ya, sejauh ini masih ada perbedaan hasil quick count menurut beberapa lembaga survei. Ya, menurut Anda, apakah perbedaan hasil quick count itu wajar terjadi dalam lembaga survei? Sangat tidak wajar, Mas. Jadi quick count itu satu metode yang menurut saya paling mudah gitu ya, karena datanya sudah ada di TPS. Jadi lain dengan survei opini publik yang didasarkan pada jawaban responden berdasarkan opini, dan opini itu bersifat dinamis, quick count itu datanya sudah ada berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan di TPS yang terpilih sebagai sampel. Nah, sejauh pengamatan saya, terutama dalam konteks pemilu nasional, ini kali pertama ada dispute atau split decision antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain. Dan pertaruhannya mahal karena kalau misalnya mau mainin quick count itu mudah sekali terdeteksinya. Karena tadi basis datanya mainin gimana, mudah. Pak Burhan, maksudnya? Mainin dalam pengertian kalau ada yang memanipulasi data quick count itu mudah sekali mendeteksinya. Pertama kita cek secara formal dia terregistrasi atau tidak di KPU. Karena KPU itu kan punya mekanisme pendaftaran bagi lembaga survei yang ingin melakukan quick count. Itu satu. Yang kedua, kita bisa cek proses penarikan samplingnya. Metodologinya apa? Pakai metode kombinasi stratified cluster random sampling atau tidak? Kemudian kita bisa cek TPS-nya di mana. Lalu kita minta juga bukti misalnya dari TPS yang bersangkutan, kemudian kita cocokkan. Betul atau tidak di TPS yang bersangkutan, data yang dikirimkan oleh relawan itu sama dengan hasil di TPS yang bersangkutan. Jadi mudah sekali sebenarnya cara untuk melakukan proses audit terhadap lembaga survei yang melakukan quick count. Oke, Pak Burhan, terkait dengan hasil berbeda yang dilahirkan oleh Puskaptis sendiri, apakah menurut Anda hasil survei tersebut sahih atau tidak? Begini, Mas, saya meskipun posisi sekarang sebagai sekretaris Dewan Etik Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik, tapi saya punya konflik kepentingan. Mengapa? Karena saya juga melakukan quick count. Ya. Karena itu saya juga bagian dari lembaga yang harusnya disidang oleh Persepi. Nah, tadi malam Dewan Etik sudah memutuskan akan mengundang seluruh anggota Persepi yang membuat quick count untuk dilakukan audit metodologinya. Dan yang melakukan adalah Dewan Etik yang tidak memiliki konflik kepentingan, yaitu satu Profesor Hamdi Muluk, ahli psikologi politik khususnya psikometrik dari UI, satunya lagi adalah Dr. Hari Wijayanto. Nah, keduanya yang berhak untuk menentukan apakah quick count saya sahih atau tidak, quick count-nya Puskaptis sahih atau tidak, merekalah yang menentukan. Oke, baik. Di studio saat ini bersama saya Pak Burhan ada Sirojudin Abbas dari SMRC dan juga Husin Yazid, Direktur Eksekutif Puskaptis. Kita tengah mendiskusikan terkait dengan dua hasil yang berbeda tadi. Pak Yazid, Pak Husin, tadi kalau misalnya kita menyimak apa yang dikatakan Pak Burhan tadi itu sebenarnya kan wajar saja kalau audit itu dilakukan. Tapi persoalannya tidak wajar kalau ada dua hasil survei yang berbeda ternyata. Sementara Anda berbeda. Loh, iya benar. Artinya audit itu memang bukan hanya dilakukan pada saat kita ada masalah seperti ini, kan gitu. Audit itu sebenarnya kalau kita ini asosiasi kita ini memang asosiasi profesional, itu harus berkala. Per 3 bulan kah? Per Anda 6 bulan anggota kah? Persepi sendiri? Saya nggak tahu apa masih apa enggak. Nah, kan harusnya tahu dong, Pak. Saya juga bingung.
Emangnya selama ini ada Nggak pernah iuran diundang. atau... Nah, terakhir Anda melakukan pendataan terhadap induk organisasi Persepi kapan? Pada saat apa Munas, Mubes yang di Kapan itu? tahu bulan berapa tuh, Bang? Saya coba konfirmasi ke Pak Burhanuddin. Pak Burhan, menurut Anda apakah memang selama ini Puskaptis masih menjadi anggota Persepi? Jadi Puskaptis masuk menjadi anggota Persepi sejak awal. Tahun 2009 itu Puskaptis salah satu di antara 3 lembaga yang dipanggil juga oleh Dewan Etik. Tetapi waktu itu tidak hadir. Oke. Waktu itu kasus perbedaan hasil survei terkait dengan Pilpres 2009. Iya. Nah, ada 3 lembaga yang dipanggil. Waktu itu saya masih di Lembaga Survei Indonesia. Kemudian Puskaptis, satunya lagi adalah LRI. Puskaptis tidak hadir, hanya LSI yang hadir, dan kami berhasil mempertanggungjawabkan di depan Dewan Etik. Sementara LRI membubarkan diri karena prediksinya salah waktu itu. Kemudian Kalau tidak hadir, waktu apakah otomatis mempengaruhi keanggotaannya dalam organisasi? Puskaptis hadir lagi waktu pertemuan kedua, pertemuan nasional kedua di bulan Desember 2013, dan Puskaptis menandatangani fakta integritas. Jadi secara formal Puskaptis masih menjadi bagian Persepi. Jadi masih anggota Persepi, Masih. gitu. Langsung konfirmasi dari Pak Burhanuddin. Nah, harusnya tahu dong hak dan kewajibannya, Pak. Ya tahu, tapi nggak pernah diinformasikan. Satu, keduanya apa yang diutarakan oleh Pak Burhanuddin bahwa tahun 2009 kita dipanggil, tidak ada surat tuh. Tidak ada surat, Tidak ada surat. panggilan. Itu. Oke, yang itu kita tangguhkan, kita berbicara yang sekarang ke depan kan. Apa tadi pertanyaan tadi? Tapi ini yang berbeda dengan LSI itu Iya, sebelumnya berbeda juga ya? Tahun 2009. Saya 2009 nggak di sini, saya di Amerika. Saya mau mengingatkan terhadap... Begini, 2009 justru Pak Saiful Mujani mengatakan 70% menang SBY. Pak Jani JA 67%. Puskaptis menemukan 60%. Pak SBY akan menang dengan margin error 3% waktu itu. Ternyata benar hasilnya 60,80%. Nah, masalah dipanggil apa itu saya nggak punya data, surat undangan segala. Artinya Anda tidak merasa pernah dipanggil? Nggak pernah. Terkait perbedaan hasil yang di Sumatera Selatan sebelumnya bagaimana? Mana? Sumatera Selatan seperti ini, bukan berbeda. Justru kita yang benar. Nih, saya duduk persoalannya seperti ini. Pilkada Sumatera Selatan yang apa? Yang Alek Nurdin ini, ya. Putaran pertama Pak Alek Nurdin dinyatakan menang dengan 36%, lalu urutan kedua Pak Herman Deru dengan kalau nggak salah 33%. Ya. Lalu digugatlah oleh Pak Herman Deru, pasangan Pak Herman Deru, lalu rekomendasi dari MK bahwa ini harus diulang di PSU. PSU itu pemilihan suara ulang. Di mana? Di 5 wilayah, Kota Palembang, Prabu Muli, Oku Pusat, Oku Timur, dan Oku Selatan 1 kecamatan. Oke. Pada saat quick count, kita lakukan quick count, memang kalah Alek Nurdin di PSU ini. Nah, setelah itu kan kita menjumlahkan antara PSU dan non PSU. Nah, setelah kita jumlahkan ternyata Pak Alek Nurdin masih unggul. Ya kan? Di saat unggul itulah kita mengumumkan itu ada serangan ke kita. Serangan apa maksudnya? Ada masyarakat yang sekelompok masyarakat menyerang di lokasi kita mengadakan quick count. Lalu kita diamankan oleh polisi. Sudah. Lalu setelah dihitung oleh KPU ternyata benar. Dibawa ke MK dan benar. Pak Alek Nurdin benar. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Apa yang diberitakan hari ini kan memang dicari-cari jelekannya. Siapa yang mau cari-cari? Banyak, Bos. Ya inilah bangsa ini kan. Teman-teman kita semua ini. Saya kira gini Maka juga. saya bilang kayak tadi. Ada nggak audit yang akan dilakukan kemarin ketika lembaga survei mengatakan 1 putaran untuk Pak Uji? Tidak ada. Tidak mau mengakuin kesalahan seperti itu. Saiful Mujani yang bilang begitu, Denny JA yang bilang begitu semuanya. Termasuk Burhanuddin semuanya. Begitu ya? Iya. Pak Burhan, komentar Anda? Halo. Saya tidak melakukan survei, rilis survei di Pilkada DKI Jakarta. Itu satu. Yang kedua, soal undangan kepada undangan Persepi kepada Puskaptis tahun 2009 itu kami punya undangan resminya, dan Ada waktu data, itu rekor, juga historinya? ada recordnya, dan saat itu juga diundang secara lisan oleh Ketua Umum Persepi saat itu yaitu Bung Andrinov Caniago. Kemudian penjelasan SBY
itu waktu itu gitu ya 70% itu di bulan Mei. Ya. Sementara kasus yang terkait dengan perbedaan hasil survei tahun 2009 terkait dengan Puskaptis itu 2 kali. Satu, awalnya memprediksi soal Golkar sebagai pemenang. Yang kedua, memprediksi terkait dengan survei Capres, di mana prediksi Puskaptis saat itu terjadi 2 putaran. Padahal hasil akhirnya di tahun 2009 Pilpres hanya 1 putaran. Jadi rekodnya ada semua Mas sebenarnya. Nah kesalahan kami, Tidak, Pak. kesalahan Saya kami yang dari namanya kesalahan Persepi adalah waktu itu sebagai Ketua Umum Persepi, Bung Andrinov Caniago terlalu lunak untuk tidak memberikan hukuman. Harusnya sanksinya apa? Kalau misalnya diundang oleh Dewan Etik dan tidak mau datang, itu harusnya ada sanksi yang lebih keras. Yaitu? Bisa sampai pada level pengumuman kepada publik bahwa lembaga yang bersangkutan bukan lagi anggota Persepi. Oke, tapi sekarang kondisinya Pak Burhan bahwa Puskaptis pun masih resmi menjadi anggota Persepi. Artinya proses audit itu masih bisa melekat kepada anggota Persepi termasuk Puskaptis kan? Iya, termasuk misalnya hari ini kita lagi ada press conference terkait dengan presentasi metodologi dan bagaimana proses penarikan sampling dalam quick count dan exit poll oleh anggota-anggota Persepi. Menurut Ketua Umum kami, Saudara Niko Haryanto, beliau juga sudah mengundang secara lisan ke Mas Husin untuk mempresentasikan hasil quick count-nya di acara sekarang. Nah, dari semua anggota Persepi yang punya quick count, yang tidak hadir hanya Puskaptis. Sudah selesai acaranya yang tadi. Ya ini, silakan. ya udah selesai. Ada 2 lembaga yang tidak hadir. Saya melihat begini, undangan itu memang tadi pagi saya ketemu di Metro, diundang secara lisan oleh Bang Niko sebagai ketua asosiasi. Keduanya di SMS saya akan mengumumkan ada press release pengumuman lembaga survei yang melakukan quick count, tapi di situ dibuat yang mengundang itu Burhanuddin, Riko sama Saiful Mujani. Makanya saya nggak datang, bukan asosiasi. Yang ngundang wartawan itu undangan itu mengundang wartawan. No, tapi Anda diundang untuk hadir kan? Wartawan dalam undangan itu mengundang wartawan Begini, untuk menghadiri press release. Artinya, di bawah itu yang mengundang itu Burhanuddin, Niko sama Mas, Saiful Mujani. Ya silakan Pak. Bukan ke kita. Saya sendiri juga diundang secara lisan. Bahkan saya juga tidak dapat undangan tertulis tadi sama sekali. Tetapi karena saya merasa bisa mempertanggungjawabkan kerja saya sebagai pollster dalam quick count, saya tidak takut untuk hadir ke sini. Ya, kalau misalnya tidak hadir seperti tadi yang dilakukan oleh Puskaptis, tidak hadir dalam kegiatan itu, emangnya ada sanksi Pak Burhan? Tidak ada. Sanksinya kalau diundang Dewan Etik tapi tidak hadir. Kalau untuk acara ini kan pertanggungjawaban kepada publik saja. Jadi Bung Niko sebagai Ketua Umum itu ingin memberikan semacam pertanggungjawaban publik apa yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota Persepi terkait masalah quick count dan exit poll. Dan kebetulan hadir dari Kompas, dari CSIS, dari Cyrus, dari Indikator, dari Populi itu ya, dari SMRC. Jadi semua anggota hadir kecuali JSI dan Puskaptis. Oke, Pak Burhan, ini kan tadi Anda mengatakan bahwa semua lembaga survei diundang untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Ini saya membaca SMS langsung dari Pak Niko yang ditujukan kepada Pak Husin ya. Ini saya pegang handphonenya Pak Husin nih. Nanti silakan Anda berdua saling menjelaskan yang benar yang mana. Undangan ini ternyata bukan buat Puskaptis, tapi undangan buat wartawan. Apakah ini mungkin salah kirim kepada wartawan? Bukan. Saya sendiri juga tidak dapat undangan seperti itu, Mas. Saya cuma dikasih tahu lisan, Mas. Oh. Jadi ini kan bahkan kata Bung Niko sebagai pengundang, dia sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran Mas Husin. Tetapi ternyata nggak hadir gitu ya. Jadi undangannya memang tidak formal dalam bentuk seperti yang kita bayangkan gitu ya. Saya sendiri cuma lisan, bahkan nggak dapat undangan wartawan saya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita break dulu, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.